Putu Tea atau Seno Gumiro? Kamu pertanyaannya salah. Ya Seno. Lah Putu itu siapa? Oke, selamat malam semuanya. Jadi kalau yang lain-lain pemanasan kan harus on baru pemanasan. Kalau ini kita pemanasan pun sudah on. Selamat malam semuanya. Pameran buku live IG hari ini di Ngosik Ngobrol Asik. Masih bersama Hinu OS. Kita hadirkan langsung Om Dodok Hartono. Wow, teriaknya banyak banget di sana. Halo. Langsung ke pertanyaan pertama ini. Dodok Hartono, perupa atau penerbit? Saya sebenarnya itu cuma gimmick aja. Perupa atau penerbit kok gimmick? Iya itu gimmick. Itu Oke. kan perupa itu kan cuma standar. Ya, maksudnya enggak lah. Ya jadi begini-begini saja. Kadang memang kebetulan saya suka melukis, ya melukis. Kebetulan punya periode tertentu terlibat di penerbitan. Enggak secara spesifik kamu itu siapa gitu. Dodok bukan perupa, bukan penerbit. Saya seniman. Seniman? Iya. Berarti perupa. Itu Perupa kan bagian dari seniman. Iya apapun. Jadi kamu buat saya juga seniman. Bisa melahirkan pameran di mana-mana itu loh. Jangan pakai standar umum gitu loh. Oh gitu. Saya terlalu standar berarti pertanyaan saya. Standar aja belum. ini ya jadi jelek aja belum. Nanti kita lihat. Kamu itu seniman Oke. dalamnya lebih luas lagi, seniman hidup, seniman. Kamu itu keren gitu loh. Buku menurut Om Dodok antara buku buku berat dengan buku populer. Kenapa? Ini perbedaannya menurut Om Dodok piye? Terus yang kedua itu adalah estetika membuat buku. Nah itu disambung-sambung aja Om. Karena perjalanan Om Dodok ini enggak. yang Saya pikir nggak ada buku berat, buku apa tadi? populer. Populer nggak ada. Ya menurut Om Dodok. Saya pikir itu mungkin apa ya? Enggak. Pada dasarnya itu buku sejelek apapun, seburuk apapun itu tetap buku. Selalu punya pasar, punya wilayah yang memang yang menyerap. Cerpen pilihan Kompas, terbaik pilihan Kompas. Berarti cerpen yang di luar pilihan Kompas itu kan jelek. Oke. Memang Kompas itu siapa? Nah kayak gitu loh. Emang efek ke kita gitu. Dan itu sangat berpengaruh karena dia punya kuasa, punya jaringan, punya pengetahuan yang bisa menghipnotis publik bahwa memang cerpen yang terbaik adalah pilihannya Kompas. Ya kan? Ya betul. Wah itu diulang-ulang terus. Tapi faktanya memang mereka punya informasi, teknologi, intelektual yang memang mendukung semuanya. Kalau ngomong buku, itu kan enggak juga. Misalnya hari ini kita ngomong Eka siapa? Eka Kurniawan. Oh, Eka Kurniawan. Wah, terbitkan Kompas. Ya. Dia punya Terus? ya beberapa, tapi apakah betul itu Eka bagus, Eka luar biasa. Tapi kan dia nggak paling terbaik juga, itu kan persoalan itu. Saya lebih suka Mahfud misalnya. Oke. Tapi Mahfud itu siapa? Misalnya, Iya. dia nggak punya pendukung, Iya, nggak punya orang masalah. bisa ngomong, rupanya elek, orang bisa dandan,
malah nulis misalnya gitu. Atau mungkin Putu TA gitu. Nah, Putu TA ini Ya lebih loh, populer. banyak yang bilang bagus loh Putu TA itu. Ya yang orang suka Putut. Putut. Yang nggak Tapi suka faktanya kalau dibikin polik tertinggi siapa? Pirsa Besari, Rintik Sendu. Itu fakta, nggak bisa dibantah. Putut itu ya siapa? Misalnya ya. Itu. Jadi gini. Ya. Jadi gini. Baik penting tadi kaitannya dengan pertanyaan Ya. berat segala macam itu saya pikir Ya. itu nggak ada, masih bisa itu persoalan. Kalau aku sih selalu melihatnya itu kuasa. Oh. Bahwa Eka Power. bagus iya, tapi kan nggak terus harus terus Diagung-agungkan, bukan didewa-dewakan. seolah-olah itu menurut saya kan, Legend. ya apapun misalnya kan kita itu apa ya, nggak terlalu publik itu kadang sering kali Atau itu salah satu bentuk suatu promosi atau mungkin ya jelas itu kan dagang, semua kan ekonomi saja, dagang ya itu? semuanya. Biar laku. Kamu hari ini siapa lah buku yang misalnya kalau penerbitan dengan kondisi seperti ini, siapa yang misalnya kan orang dalam konteks pandemi ini Ya. kan harusnya mungkin Mas Inu harus lebih tahu buku apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan untuk dibaca untuk dalam situasi seperti ini. Oh. Kan harusnya itu sebagai bangsa mereka udah tahu semua. Saya kan belum lama ini coba cek ke Gramedia siapa saja judul-judul yang ditawarkan. Mereka luar biasa untuk menawarkan kebutuhan. Selalu dari sisi itunya memang. Tapi kan sebenarnya publik diuntungkan juga. Tapi Dodok apa ngomongin pasar gitu kan? Bukan keahliannya Mas Dodok ngomongin Persis, pasar. konteksnya kaitannya buku yang saya buat ini. Apakah buku yang saya buat ini bisa menyerap pasar? Itu kan enggak juga. Nah. Misalnya Mas Eno, Mas Eno, saya kan nggak tahu juga bahwa ini bagus, bahwa ini tapi kan belum tentu diserap pasar juga. Karena pasar yang beragam ini seperti itu. Saya pikir publik lebih suka Rintik Sendu atau Pirsa Besari misalnya. Oh. Tapi apakah saya tidak punya tempat? Pasti punya tempat. Oke. Kok kaitannya tadi? Ya saya kan memproduksi, kan saya juga belajar, Bung. Untuk tahu pasar. Ya setidak-tidaknya bahwa teman saya ada yang lebih tahu, misalnya Ya. partner saya misalnya Mas Cahyo gitu, ya saya percaya dia misalnya. Tapi kan saya harus sedikit, setidaknya kan harus belajar juga. Oke. Estetika membuat buku versi Om Dodok ini kan beda-beda ya. Buku sing jos sing apik itu yang piye toh? Ini kan sering didengung-dengungkan Om Dodok itu di berbagai forum gitu. Nah, kalau di forum Live IG ini apa ya? Saya mau kasih contoh buku apa? Ini kan terbitan terbaru Pabrik Tulisan. Pabrik Tulisan ini punya siapa? Nah, sebentar, sebelum itu tadi kaitannya pertanyaannya Oke, Pabrik Mas Inu. Iya. Saya pikir Keren ya covernya. bukan itu, tapi keberanian. Bukan, ini sebenarnya naskah dari Mas Seno. Tapi kan ini komik menurut saya ini dari Atom namanya, teman komiknya Atom. Ini masih hangat, baru 1 hari selesai. Oh. Saya pegang. Belum keluar ya. Ini saya kan ini produk kedua dari Pabrik Tulisan. Ini mungkin untuk beberapa tidak begitu secara ekonomis, karena saya tidak tahu ya. Tetapi sebagai buku, kaitannya tadi pertanyaannya Iya. itu, ini menurut saya ini penting sekali, karena menurut saya ini buku babon komik indie yang saya tahu tidak banyak yang berani menerbitkan. Ini babon ini misalnya. Nggak berani menerbitkan. Ya karena secara pasar, secara ekonomi, gitu-gitu. Padahal saya pikir itu belum tentu benar juga. Karena
buku itu lahir tidak semata-mata karena persoalan ekonomi. Ini kan semangatnya waktu itu juga ada persoalan pengetahuan, knowledge. Oke. Bahwa ekonomi itu penting, iya. Ya. Tapi jangan salah, ilmu pengetahuan itu juga harusnya itu jadi landasan yang kokoh, yang penting. Nah, ini salah satu buku yang tidak banyak. Saya pikir ini bukan saya memuji, saya berani bertaruh. Saya lihat langsung bagus, saya bilangnya bagus loh. Ya, Saya belum tahu. sebagai orang event organizer bagus, tapi kan belum teruji juga. Tapi menurut saya ini buku yang menurut saya penting sekali. Penting sebagai dalam artian Om Dodok pengetahuan. Tapi Pengetahuan. ini bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diperdebatkan. Nah, ini tuh sangat bisa diperdebatkan, bisa dibuka secara terbuka untuk didiskusikan. Apa betul ini babon buku salah satu babon komik, komik indie? komik ini. Babon Itu kan komik. tiba-tiba diangkat, dimunculkan supaya apa, untuk dibicarakan terus-menerus. Nah, ini yang kurang kaitannya dengan dunia penerbitan. Nah, mungkin saya hadir di situ secara ekonomi ya mungkin bisa diperdebatkan, tidak begitu menguntungkan. Oke. Tapi sebenarnya itu tantangan kalau buat saya. Kali ada yang saya selalu punya percaya buku-buku ini selalu punya ruang. Cuma belum ketemu aja kliknya itu gimana. Nyatanya saya sangat percaya diri untuk menerbitkan. Tapi semangat Om Dodok memegang buku ini saya melihatnya ya 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu lah. Itu sama. Bahwa Om Dodok itu selalu yakin dan sadar sebenarnya. Nah, pertanyaan saya menggelitik itu tadi bahwasanya yang berani gitu loh. Om Dodok sadar nggak tuh buku-buku yang Om Dodok itu laku keras atau tidak, atau buku yang menurut banyak orang yang memuji kalangan dunia literasi, dunia perbukuan melihat buku dari terbitan buku baik itu kan buku-buku yang berkelas gitu, berbobot. Ini gitu. pabrik tulisan. Iya, iya. Tapi kenapa Om Dodok secara ekonomi katanya pasar tidak menjawab atau gimana? Enggak, saya Gitu. sebenarnya enggak. Buku yang Kalau baik. laku, cuma pertanyaannya laku itu kan bukan terus sehari sebulan 12.000 kayak katanya Rintik Sendu, Tirsa yang 10.000 tiap bukan. Kan bahwa itu penting ya pengen tapi kan buku-buku seperti ini tuh harus hadir gitu, semangatnya di sana, bahwa bukan sebagai kayak buku yang familiar bukan, karena sekali lagi ini kan kesannya memang tidak berat. Saya pikir ini memang buku berat dalam pengertian. Nah, ya toh bener toh kata-kata tadi berat. Bukan begini. Orang kan memang kadang gini. Bukannya saya tidak menghargai orang. Kadang membaca aja, tapi kadang membaca itu harus punya bekal. Kan beda ada orang yang membaca nggak punya bekal. Bekal itu ya pengetahuan, macam-macam lah, pengalaman kan bisa jadi ilmu pengetahuan juga. Kadang Membaca aja harus punya bekal. Iya. Kalau melirik saya gitu, Iya. ketawa gitu ya. Nah, kamu membaca aja belum ya? Tapi kan punya kelebihan yang lain, itu penting buat saya. Misalnya Mas Dinu, itu kan pandai, karena kontribusinya jelas besar terhadap dunia penerbitan itu. Amin. harus diakui. Siapa yang akui Om? Saya misalnya, Oke, minimal terima saya. kasih kalau Enggak bisa, hampir orang tidak berpikir pameran di Kalimantan, di Sumatera, di Iya. Sulawesi itu memang negara aja nggak sanggup. Masih bisa. Itu saya pikir itu menurut saya juga luar biasa dalam penyebaran buku, bahwa ini tuh bertahap. Saya selalu percaya kesadaran itu selalu bahasa LSM, kesadaran itu enggak lah. Maksudnya gini, minat baca itu selalu akan tumbuh
berangkat memang dari apa kondisi masyarakatnya dalam macam-macam ya, persoalan ekonomi segala macam banyak hal. Misalnya contoh di keluarga saya ada gimana pingin baca tapi kalau nggak sanggup membeli buku juga nggak bisa. Nah, tugas saya kebetulan ini saya maksudnya menikmati betul dunia saya. Kebetulan kan saya untuk periode ini kan membantu Mas Seno Gumiraji dan itu hampir dipercaya untuk mengelola naskah-naskahnya itu tiap hari. Saya pikir itu juga sebuah kepercayaan yang tidak didapat seinstan. Enggak, iya, karena pertemanan saya yang lama sekali, lebih dari 20 tahun maksudnya pertemanan. Itu kan juga timbul kepercayaan yang harus kita punya semangat yang sama, makanya muncul ini. Sebenarnya pabrik tulisan sedikit ya cerita. Pabrik tulisan sebenarnya itu misteri ya Mas ya? Udah lama sekali. Udah. Periode 80-an banyak disebut. Zamannya Mira 1 lah. Saya kan saya hanya meneruskan aja. Ya lama lah pokoknya. Masih nggak bisa lebih banyak lebih kapasitas. Tapi sebenarnya saya beruntung juga punya kesempatan untuk membantu Mas Seno untuk mengelola beberapa naskah-naskah. Misalnya ini kan agak berat, misalnya ini kan juga memang Mas Seno tertarik di komik. Saya juga sedang menyiapkan juga mau beralih komik dong. Itu tulisan fresh Mas Seno juga sedang produksi juga. Pabrik tulisan juga? Pabrik tulisan juga. Nama pabriknya. Iya. Itu juga selalu semangatnya ya harus keren itu tadi. Keren itu dalam pengertian ya dengan segala konsekuensinya. Apa yang dilakukan teman-teman yang lain menurut saya juga keren, cuma kan pasarnya aja yang berbeda. Enggak terus saya tidak membayangkan, bukan berarti tidak ingin ya. Sebulan 10.000, 5.000 enggak. Tapi kalau terjadi juga nggak apa-apa. Nah ini kan tadi Om Dodo kan ini kan ngomongin kalau orang membaca itu punya bekal. Ini dari Lutfi Tias ini mau tanya tadi berbicara soal pembaca juga harus punya bekal. Apa perbedaan yang tampak dari pembaca yang memiliki bekal dengan yang tidak? Itu pertanyaan gampang. Iya. Gampang. Pembaca ya. Ini yang bertanya itu jelas orang yang tidak punya bekal. Maksudnya ya Om? Masa kayak gitu ditanyai? Oh gitu ya. Orang itu selalu membaca, membeli buku misalnya, dan selalu berangkat dari ketertarikan. Ketertarikan tidak selalu dimaaf. Selalu kan juga berkaitan dengan kemampuan dia membaca. Oh gitu. Iya, misalnya jangan salah loh, orang membeli buku resep memasak itu bukan berarti dia orang bodoh. Jangan. Itu keren. Memangnya membeli buku Ubar ini lebih cerdas daripada orang yang membeli buku resep-resep masakan? Enggak juga. Makanya kan tadi ditanya bekal itu kesindiri. Banyak orang kesindiri. Iya, termasuk saya maksudnya. Masa kayak gitu harus ditanyakan. Apapun yang kamu baca, apapun itu, bekalnya itu selera, keinginan ingin tahu itu udah bagus. Nah, pokoknya selama kamu punya keinginan, ketertarikan pada satu hal, apapun itu buku, itu udah keren. Menurut saya. Saya membaca resep masakan itu keren. Ya. Nggak harus sastra. Juga harus filosofi. Filsafat itu. Wow, berlebihan. Nggak perlu semedia negatif. Sama sekali, berlebihan. Om, kan judulnya kita kan seni rupa dan buku dah Om.
Nanti saya harus nanyain ini, walaupun saya memang tidak tahu dunia seni rupa. Cuma mulai kapan sih menurut Om Dodo ya, yang juga tahu dunia seni dengan dunia penerbitan, sehingga ya misalnya jadi cover buku, kemudian orang-orang seni rupa ikut bergabung di dunia penerbitan gitu loh. Enggak, Itu sebenarnya sejarah yang ngomongin cerita. Iya nggak tahu, mungkin saya nanti bisa direvisi. Saya juga Boleh ya, boleh. 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 tapi sebenarnya apa yang saya lakukan hari ini itu bukan sesuatu yang baru, udah jauh lah. Kamu tahu namanya Butet Kartarajasa? Oh ya, Butet. Orang kan tahunya Raja Monolog, Raja apa. Kalau kamu perhatikan cover-covernya majalah Basis di tahun 80 itu, dia itu ilustrator yang keren. Butet Kartarajasa. Butet Kartarajasa, ada Hendro Pleret. Suseno. Oh, Hendro Suseno. Oh ya. Di periode 2000-an sebelum itu. Saya pikir apa yang saya kan hanya melanjutkan apa yang sudah senang. Kalau kita tarik lagi ke belakang lagi yang buku-bukunya misalnya lama. Kalau ya puisi awal-awalnya Gunawan Muhammad. Ya itu semua pakai karet atau terbit. Gini, Gramedia itu selalu ya ini celakanya orang kalau punya kemampuan ini finansial apapun lah, punya naskah-naskah lama itu dia terbitkan ulang. Kalau kamu perhatikan dengan banyak, kalau kita Mararusi segala macam. Ya betul ya. Itu bagus-bagus sekali dengan seninya cover-cover. Saya pikir itu dimodifikasi aja. Tapi saya pikir semangatnya masih era-era tahun 70-an itu jauh sebelum jalan. Itu sebenarnya. Cuma kan orang nggak diperhatikan saja. Oke. Jadi sebenarnya apa yang terjadi hari ini itu tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru, tidak ada. Semua hanya mengikuti apa yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, saya ini hanya mengikuti apa yang cuma bedanya misalnya contoh ini. Ini apa ya? File ini ya covernya itu yang Ya, kebetulan ini namanya Arwen. Ini perupa. Menurut saya dia kuat, sangat genuine, lokal jenius lah kalau bahasa saya. Tapi kan dia tidak pernah mendapatkan ruang untuk karyanya. Nggak pernah, karena di luar orbit, di luar seni rupa yang seni rupa itu kira ya nanti orbit banget. Iya nanti beda. Oh iya. Gak repot nanti, panjang lagi ngobrolnya. Tapi saya pikir begitu Arwin yang tanda petik bukan siapa-siapa, tiba-tiba tak versuskan dengan Seno, dia kan mendapatkan ruang. Ini tugas saya, membuka ruang bahwa membuka ruang bukan sebuah kesadaran baru, tetapi ini penting supaya bahwa pada dasarnya estetika itu dibangun dari sebuah pengalaman yang panjang. Jadi tes yang saya itu, oh ini Mas Seno cocoknya seperti ini, apa ini seperti Oh ini Om Dodo memuji diri sendiri? Bukan, siapapun. Misalnya enggak, karena praktek yang saya lakukan kan bukan sesuatu yang baru. Misalnya kalau kita bilang guru-guru saya nih, ada namanya Buldan Lopuri. Gurunya Om Dodo? Oh iya, saya pikir Jogja, kalau nggak ada Buldan, ya nggak ada buku-buku seperti ini. Oh, gitu. Jogja, kalau nggak ada Om Hariwahyu, itu nggak bisa dibantah. Kan? Itu orang-orang besar. Menurut saya. Yang mempengaruhi dunia penerbitan. Hampir. Saya menggelitik jadinya, jadi ini Om. Maksud saya gini. Seni rupa apa yang mempengaruhi tampilan buku? Karena kan selera itu dibentuk oleh si perupa atau dibentuk oleh si industri perbukuan atau penerbitan. Tapi kan karena Jogja itu kecil, kebetulan kecil, habitusnya lingkungannya itu kan kecil. Iya. Bersinggungan dengan seniman, semua itu kan
kalau kan hari ini ngomong gotong royong apapun namanya itu lingkupnya itu sebenarnya kecil. Orang tiba-tiba saling bersinggungan. Jadi tidak ada sesuatu yang terus harus dibesar-besarkan. Jadi ya semua kan teman. Kebetulan saya dekat dengan hampir semua karya-karya yang saya jadiin cover itu selalu teman-teman terdekat saya. Dan itu rata-rata berupa Kebetulan karena memang saya punya keinginan. Saya membayangkan bahwa cover itu semacam galeri, jadi ruang pamer. Ya, jadi gagasannya sederhana. Karya itu tidak harus ditaruh di sebuah galeri, bisa saja ditaruh di cover. Saya pikir ini juga ruang pamer. Saya hanya sebenarnya gagasannya sederhana seperti itu. Saya tidak tahu orang-orang seperti itu, tapi kalau saya berangkat dari seperti itu. Jadi ini kan gambar yang terus berjalan. Saya pikir ini juga konsepnya persis. Jadi cover jadi ruang pamer, cover jadi galeri. Jadi gagasannya sederhana. Ya itu tadi pertanyaan saya belum dijawab sama Om Dodo. Apa? Siapa yang menentukan standarisasi bahwa kan ini ada perupa, ada penerbit gitu. Bahwasanya gaweanmu cocok untuk cover buku-buku sing iki gitu. Atau sebaliknya, aku punya karya yang bagus untuk buku yang saya kenal dengan misalnya Seno. Ini bagus loh untukmu Mas Seno, cover buku ini desain saya ini atau ini gambar saya ini gitu. Enggak pertanyaannya Om? Enggak gini, tapi enggak siapa yang menentukan? Enggak spesifik itu. Yang menentukan itu sebenarnya kalau saya ya, itu kan selalu berangkat dari pengalaman saya. Kebutuhan atas cover, atas siapapun selalu, misalnya saya kan selalu membaca naskahnya, misalnya berangkat kan, saya kira-kira yang pas siapa, si A, si B, si C gitu kan. Saya selalu berangkatnya dari seperti itu. Jadi enggak spesifik ini enggak juga. Jadi saya selalu berangkat dari sebuah kebutuhan atas cover, bahwa itu atas takdir saya sih bisa berlaku secara umum. Jadi nggak spesifik ini saklek gitu, baku gitu enggak ya? Enggak, lentur Tergantung kebutuhan. Ya kebutuhan. Tapi kan kalau ngomong cover, kalau kita lihat hari ini itu kan kemajuannya luar biasa. Tiba-tiba tidak siapapun, misalnya saya nggak mau menyebut, tapi beberapa kasus itu fenomena menarik. Kalau nyebut aja Om biar enggak, misalnya bukunya Marcella ya? Marcella, NKCTHI itu. Nanti kita enggak, setelahnya ada lagi yang paling baru sekarang 10 besar di buku Charles Gramedia. Kamu apa ngikutin nggak pernah? Nggak tahu kan? Itu masuk itu, ya ada lah. Aku pikir tiba-tiba ini ngomong estetika. Orang kan dulu maunya kan rapi, sekarang orang yang lebih natural, tulisan tangan segala macam. Itu kan fenomena menarik. Saya bilang tidak, itu suatu hubungan yang baru. Tetapi kalau ngomong secara ekonomis, kebetulan pasar itu ternyata membutuhkan sesuatu yang lebih sifatnya apa adanya, sesuatu yang emosional. Itu kan kalimatnya kan isinya kan sangat emosional, sangat mengadu-ngadu hati banget. Iya. Faktanya itu gila, bisa 1 bulan bisa 12.000 eksemplar. Lah iya. Betul nggak pengen gitu? Ya bukan nggak pengen, pasti pengen. Cuma kan saya nggak punya bakat sampai ke sana. Jangan-jangan Om Dodo itu, kalau saya boleh menilai, kalau Ino S boleh menilai, jangan-jangan itu selera Om Dodo itu tidak selera pasar. Ya enggak.
estetika menurut Om Dodo itu tidak diterima pasar atau gimana? Bisa jadi benar. Oh bisa juga. Oh, jadi. bilang enggak itu loh, Enggak. biasa diajarin sama Om Dodo. Enggak. Nyatanya hidup saya begini-begini saja. Enggak. Bisa jadi benar. Tapi begini ngomong pasal kulit. Ya, apa ya? Seharusnya saya kan percaya aja karena buku produk saya itu kan saya kan tidak ahli Iya. marketing. Saya kan sekali lagi saya hanya konten produksi Iya. biar itu yang jago lah yang jualan. Tapi saya selalu percaya apa yang saya kerjakan itu selalu punya pasar, selalu punya orang yang apa, Mengapresiasi. pasti lah. Cuman kadang belum ketemu orang yang pas aja. Kurang pas yang banyak gitu ya. Jadi Bukan buku bagus tidak itu kan ukurannya kan tidak banyak. Ya, ya. Ya kan? Tapi ada beberapa yang laku kayak daun di atas bantal kayak apa itu. Berapa tembusnya? Pada pedang itu, kamu tahu nggak berapa yang nonton Ada Apa Dengan Cinta? Oh ya, jangan dibandingin dengan Ada Apa Dengan Cinta. Enggak, jangan kan ngomong periode itu. Oh ya. Kalau ngomong film, misalnya kan begitu. Itu menurut Joko Anwar itu orang yang cerdas, orang yang sangat menurut saya. Saya tidak tahu di buku laris. Nah, Nah, di buku ini loh, Om. saya pikir saya tidak mengurangi rasa hormat. Kami kayak Terelie. Pak dadak mengurangi rasa hormat. Ya, saya kan nggak pernah baca bukunya. Oh gitu. Faktanya itu di Gramedia full Terelie. Terus bukan Firsa, siapa? Hirata. Oh, itu siapa? Andre Hirata. Andre Hirata. Terus Bibi Baik. Iya. Itu kan menurutku juga orang-orang yang cerdas dalam tataran tertentu. Makanya dia di Hati-hati banget Om Dodo ngomongnya. Bukan, takut kan? keliru. bukan keliru, tapi faktanya itu dikonsumsi loh bukunya. Tapi iya, kita itu nggak bisa loh menghakimi seorang seolah orang nggak bisa. Kan tadi Om Dodo habis menghakimi saya gitu. Ya. Orang ada bekal we iso pamerane ngendi-endi gitu. Ya tapi benar nggak omongan saya? Enggak, tapi kalau Itu tuh ada hati-hati gitu. Bukan, hati-hati tidak. makanya Om Dodo. saya kan, iya kan orang Andre Hirata kan gitu, Punya punya kecerdasan. tersendiri yang Om Iya. Dodo tidak tahu ya. Ya bukan tidak tahu, tapi tahu lah. Tapi ya tapi orang bukan pasti orang luar biasa di bidangnya. Oke. Itu di baik. Saya pikir itu kita harus hormat. Gila loh, orang bisa bikin 100.000. Misalnya, saya masih ingat Jakarta Undercover. Oh, saya termasuk yang ikut merasakan enaknya Jakarta Undercover ya. Si siapa namanya? Muammar MK. Nah, sejauh mana kecerdasan MK? Saya ingat itu, Om Dodo terkagum-kagum itu sama Saya cium tangan. penjualan Kok ada ya orang kayak gini nasibnya baik? tinggal gitu ya. Ya kan? Iya, tapi itu faktanya. Tapi jangan salah, itu tidak semata-mata karena buku nanti, tapi ada orang yang namanya Mas Antonius Rianto itu yang bisa menjual. Oke. Campur tangan itu Ya. kalau misalnya di penerbit yang awal belum tentu semeledak itu. Jadi di luar teks, di luar kecerdasan itu juga ada yang bisa membantu untuk membuat sepopuler itu. Iya. Tapi kan itu kan begitu selesai ya selesai. Ya. Mana ada orang membaca lagi. Ya, Jakarta Undercover 2 juga. Apapun lah. Iya. Nah ini kaitannya dengan tadi konteks hari ini di buku ini. Ada memang buku diciptakan memang punya nyawa 1 bulan, 2 bulan. Ada yang memang Panjang tahun. sepanjang tahun. Seperti Buku baik itu nasibnya panjang. ya, seperti yang buku pertama buku baik ya. Ya apapun lah, tetapi Ya, semangat saya di sana. Harusnya logikanya saya punya uang. Logikanya punya uang. Ya karena nasibnya panjang. Tapi Iya. kan ternyata Ternyata. bacaan-bacaan yang nasibnya panjang itu tidak berbanding lurus dengan pembaca. Oke, berarti Poin bisa jadi kaos loh ya. iya betul. Ya kan? Buku yang saya bikinkan itu tidak berbanding.
Ya bisanya kan. Bahwa buku saya hidupnya panjang, iya. Tetapi kan berapa pembacanya? Kamu sekarang kan pilihan, kamu mau hidupnya panjang atau dibaca cuma 1 bulan habis tapi membaca 1000. Ya kan pilih 1000. Oh, biar ada buku yang baru lagi mungkin. Bukan, ya tapi kan lebih ke ekonomis. Tapi kan nggak salah. Tapi pembeli Semiatoka Negativa itu tahun berapa? 2012 ya? 2000 berapa? Panjang. Itu ini loh Om, sampai sekarang kalau dikumpulin pembacanya atau pembelinya itu sama dengan buku bestseller hari ini ya? Enggak juga. Tapi enggak juga ya? Enggak. Saya kan ini ceritanya panjang. Sebenarnya itu kan naskah-naskah. Awalnya kan kumpulan-kumpulan kalau Pak Mas Nadiem ngajar waktu kuliah sosmed. Iya. Enggak, bukan. Ini di sana ada beda. Oh. Itu sebenarnya materi dari di Yesuit itu kan punya tradisi yang bagus. Dia selalu menyiapkan naskah untuk mengajar itu minimal 3 hari. Nah, naskah-naskah yang disiapkan itu selalu dikumpulkan. Nah, Semiotika Negativa itu sebenarnya kumpulan naskah-naskah yang untuk mengajar. Karena kalau saya pernah tanya, misalnya Semiotika Negativa untuk Roald Barthes itu, Mas Nadi sendiri tidak mendapatkan mata kuliah itu di waktu dia sekolah filsafat. Dia belajar sendiri, jadi panjang maksudnya. Nah itu naskah. Dan yang membaca itu kan kebanyakan kan orang-orang mahasiswa, bukan umum, dan itu kan segmented kecil. Bahwa nasibnya banyak iya, tapi kan itu bukan sesuatu yang besar. Tapi kan buku itu harus ada. Nah itu terbitan cocok ya. Buku baik, buku baik hadir untuk itu. Ibadah bro. Kan dosa saya banyak. Saya harus mengimbangi. Ini problemnya sederhana. Dosa saya banyak supaya mengejarkan. Ya. Tapi itu dibutuhkan mahasiswa terus loh setiap tahun. Kebetulan ya? Iya, tapi mahasiswanya kan kecil, cuma 12, 10. Uang yang ratusan. Kan lebih menguntungkan misalnya pengantar ekonomi apa itu. Ya dah? Gitu. Boys. Kecil. Nah, mulai enak, mulai ya kadang-kadang. Ya. Aku aja heran loh kamu bisa kayak gini. Bisa bertanya kayak gini ya. Perlu bekal juga ya Om. Harus. Enggak Om, tadi kan Om hanya sekilas ngomongin tentang tadi apa perupa itu loh Om, mempengaruhi cover buku itu. Sebenarnya ya tadi Om juga bilang Pak Buldan, kemudian Pak Ong itu dunia buku ada mereka cover buku. Di sejarahnya Om Dodo aja sih. Di waktu lampau yang bilang Pak Buldan itu juga salah satu lukisan-lukisan perupa itu dijadikan cover buku. Itu cerita dulu itu piye ta Om sadurunge ana cover apa ini loh. Ya, sebelum tes itu cerita ya. Aku itu pernah punya periode di mana ya. aku tiap hari itu di shopping. Oh oke. Saya itu tahu. Saya hampir nyaris tahu dalam minggu ini bukunya yang diproduksi Mas Buldan itu. Saya tuh hafal. Karena ketemu saya hafal. Yeah. Saya itu berteman dengan Mbak Nina masih ingat. Saya kalau buku itu Pak Masak itu yang bikin sampul untuk saya. Tapi kalau Mbak Ni, ya. Kartini, oh ya hari ini Bu. Enggak maksudnya, tapi saya bukan siapa-siapa pada periode itu. Saya itu memang pembaca buku. Bukan, tetapi selalu kayaknya itu nggak bisa dijangkau. Namanya Buldan, orang yang tidak bisa saya jangkau. Hanya bisa melihat sejarahnya. Itu kalau ngomong sejarah. Oke. Itu sangat membekas. Nyaris itu. Saya hafal. Karena covernya bagus-bagus. Bukan karena covernya, secara bukan cover, bukan semata-mata cover. Secara konten, secara ngomong identitas. Okay. Kamu nyampe nggak ya? Nyampe. Saya punya buka dikit-dikit insya Allah. Ini perlu pada ketawa semua itu. Ini ngomong identitas. Oke. Saya begitu luar biasa. Bagaimana orang lokal
bakal dalam pengertian Indonesia ya, di Jogja dari sopir muncul buku-buku seperti itu. Saya nggak pernah jauh, kayak nggak terjangkau. Tapi saya hafal, nyaris hafal buku ini apa, dan saya punya semua. Saya pernah periode itu punya semua. Saya kan berangkat dari situ, bukan tiba-tiba. Saya tidak nongkrong di shopping ngapain Om? Iya, beli saya. Enggak, maksudnya kan berhari apa Saya nyaris, saya kan terlambat. Saya ini punya tradisi membaca itu terlambat. Karena terlambat. Ya kan sesuatu banyak hal, ekonomi macam-macam. Saya kan tradisi membaca kan baru baca itu 8-9 jam itu. Saya terlambat, hitungannya terlambat. Tradisi membaca di keluarga saya kan enggak ada. Saya baru membaca, nah, itu keterlambatan itu. Kejar. Bukan kejar, ya tiba-tiba jadi hobi baru, punya hobi clipping banyak sebelum rumah saya habis kena banjir itu. Hampir saya kan, ya pokoknya gitulah, koleksi buku, membaca segala macam hal yang tidak saya tahu, saya hafal. Nah itu yang sangat membekas. Tiba-tiba hari ini orang-orang yang berjarak itu jadi pemain yang tidak, saya merasa tidak punya cara. Saya kan selalu membayangkan itu, wah ternyata ya kamu kode lain, ya kan? Oh ya. Hari ini, tapi itu membekas. Bahwa apakah itu mempengaruhi Tes? Bukan tes. Apakah itu mempengaruhi saya dalam proses pekerjaan ini? Iya. Identitas. Iya. Orang-orang ini, saya pikir orang Jogja itu berutang banyak dan mengerjakan dunia literasi, dunia perbukuan. Iya, sama yang punya budaya Nagari. Lepas perilakunya hari ini. Ya kan? Iya. Oke. Tapi itu, jadi sebenarnya seburuk-buruk apa yang dilakukan orang-orang itu tuh, saya pikir itu habis dengan apa yang dia sudah tanam. Kebaikan yang dia tanam itu, kebaikan apa yang dia tanam itu lebih berguna dari apa yang sejelek-jelek yang dia lakukan. Sampai hari ini ya, sampai hari ini. Itu quote-nya itu. Ya, quote-nya ini ya teman-teman, quote-nya ini ya. Ya kan? Jadi ini quote yang penting ya. Iya. Itu makanya Mas Buldan, Pak Ong, Mas Kuten, Iya. segala macam itu orang-orang yang sebenarnya berkontribusi. Nah itu kan nggak tahu atau tidak mau tahu, tapi kan yang periode hari ini seperti itu ya kita nggak bisa apa-apa. Kalau mau kotek buku ya, Iya, mempengaruhi. sangat luar biasa. Dan hari ini tuh masih terasa. Iya. Apa pada kebuldanan keong-ongan itu. Iya. Itu yang membedakan bahwa itu idola ya, tapi kan tidak harus sesuai idola. Ambil semangatnya, ambil baranya, ambil apinya, jangan ditelan. Kuat hari ini, ambil baranya, ambil apinya, jangan ditelan habis-habis ya. Habis luar biasa ya. Magnetnya Om Dodo itu kalau ngomong sampai saya ini mau tanya apa lagi gitu. Tentunya. Sudah berapa ribu ya yang baca? Ada 2000 belum ada. Nanti kan setelah selesai itu kan keluar masuk luar biasa itu Om. Nanti kalau Jangan cuma 15. wah, Om Dodo 15. Nah, ngomongin nyambung dari seorang legend Buldan dan Ong dan sama berpengaruh hari ini. Penerbitan buku hari ini seperti apa menurut Om Dodo? Ya hari ini tuh mungkin 3 tahun yang lalu ya, Om Dodo sudah merasakan pergantian. Om Dodo itu menimbas zaman loh. Kalau saya pribadi, gini, kalau saya pribadi, saya itu di zaman Om Dodo yang sudah punya pengalaman, punya apa ya, punya bekal yang banyak. Saya itu masih belajar, dan belajar saya di dunia penerbitan itu bukan naskah atau apa. Jadi akuntingnya penerbit. Ya, Nah itu jadi saya belum belajar, belum. Nggak usah diulang, jangan lihat.
Iya, Ya ceritamu itu rasa diulang-ulang. Saya kan iya. Iya. Ini kan lupa apa? Vespa, jaket tentara yang bulan-bulan rata ganti-ganti. Kan saya ada. Oke, maksudnya adalah perbedaannya apa sih? Energi. Sekarang energinya seperti apa? Atau Om Joto punya apa analisa sendiri tentang Enggak, aku pikir kemarin ya. dulu dengan juga bergeliat, sekarang dengan bergeliat. Apa penerbit hari ini? Enggak, aku pikir semangat itu kan selalu menandai zamannya. Enggak ada, enggak bisa aku. Tapi yang jelas itu yang saya rasakan. Sekali lagi saya harus melihat, karena melihat ya apa yang dulu sudah diberikan. Buku itu apa? Kegelisahan Om Joto. Enggak, orang membuat buku itu kadang bukan, ya mungkin semangatnya macam-macam ya. Tapi kesan itu kan bisa salah. Itu hanya sebagai misalnya terutama teman-teman ini untuk paket untuk apa itu hanya untuk syarat-syarat. Berakhir seperti itu. Kebanyakan. Sedih kok. Bukan sedih, itu memang menandai zamannya. Saya nggak sedih, sama sekali nggak sedih. Itu tanda-tanda zamannya aja. Maksudnya begini. Sekali lagi saya bilang, ada buku yang memang punya nyawa panjang, punya nyawa pendek, punya nyawa setengah sekarang. Nah, Penerbit hari ini kebetulan ternyata juga banyak yang hanya misalnya kalau nyawa pendek itu misalnya 3 bulan karena pre-order, 6 bulan begitu selesai nanti dijual bla bla bla, kamu kan lebih tahu. Ternyata memang segitu konteksnya pada perilaku peristiwa transaksi saja. Bukan buku dibuat itu kan untuk dibicarakan, untuk diperdebatkan. Jauh dari itu. Nggak ada, nyaris nggak ada. Omsetmu hari ini berapa? Nah, itu lebih penting dan itu nggak salah. Biar yang miskin saya yang gimana, nyaris buku itu kan harus diperdebatkan, harus dibicarakan terus menerus supaya kehidupannya lebih baik. Iya betul. Harusnya seperti itu ya. Ternyata kehidupan lebih baik saya hari ini. Jadi kan bedanya kan gini, ya kan? Amin, didoain sama Ya, kan? orang besar itu cepat. Begitu Mas Bro. Kalau saya kok mendengar dari Om Joto jadi agak miris ya. Ketika dulu saya dulu pernah ikut loh Om memperbincangkan satu buku itu gimana buku ini bisa di Tapi yang saya bilangkan itu kan belum tentu jadi gambaran umum. Saya juga optimis. Nyatanya seperti buku ini. Ini kan menurut saya nggak, secara ekonomi mungkin nggak begitu. Saya tahu. Kalau menurut saya ini buku keren sekali. Karena ini buku Pabuan, buku penting. Pabuan itu dalam pengertian buku penting, buku sebagai dokumen sejarah. Sejarah itu ya pengetahuan, ini penting. Secara ekonomi memang enggak begitu. Ya hitung-hitungannya, tapi itu hanya ini kan sikap. Pabrik tulisan saya juga ini sebagai penanda sikap yang ingin saya tawarkan kepada publik. Nah sekarang itu saya ingin jawab tepat ya Om. Namanya programnya ada SIK OSIK. SIK ini harus menjawab 2 pilihan yang tepat. Nanti terus ngopo. Nah, enak ya? Nggak tahu. Oke, ya nama rahasia. Ya. Oke. Whisky atau vodka? Whisky. Karena Whisky itu lebih beredar. oke. Saya mau yang kedua nih. Saya Warhol atau Basquiat? Warhol, anti Basquiat itu nggak bisa dibanding-bandingkan. Itu pertemanan yang panjang, bagaimana saling mengagumi, nggak bisa didulu-dulukan.
Makanya saya suruh Dodok milih. Bukan. Om Dodok itu milih Warhol atau Basquiat, langsung aja. Enggak, dua-duanya itu keren. Saya itu kebetulan pernah langsung menyaksikan karya dua-dua orang yang kamu sebut. Metallica atau Megadeth? Metallica. Gunawan Muhammad atau Bill Van? Bill Van. Bill Van. Karena Saya bisa menyepeleng. oh gitu. Gunawan Muhammad nggak bisa. Bisa. Saya sungkem. Oke. Bill Van bisa. Bill Van macamnya tempeleng. Oke. Salah tak tempeleng. Enggak salah cetak tempeleng. Gunawan sungkem. Itu tadi pertanyaannya. Oh, karena Dodok lebih senior daripada Bill Van. Bukan senior, karena kedekatan. Oh, karena kedekatan. Oke. Saya dekat. Jadi saya punya hak untuk menempel. Oke. Ya kan? Oke. Persoalannya sederhana. Karena terlalu dekat saja. Oke. Mana tempeleng. Gunawan Muhammad. Oke. Diva Press atau Mad Press? Apa nih Kono? Belum milih Diva Press atau Mad Press? Langsung. Dua-duanya nggak tak pilih. Mau tak jawab serius ya? Ya. Itu maaf ya, tidak mengurangi rasa hormat saya. Ya. Oke. Saya lebih suka dengan margin diri. Kalau pertanyaannya, Diva Press atau Mad Press? margin diri, Diva Press atau Mad Press? margin diri, itu jelas. Lewat itu dua-duanya sama margin diri buat saya. Oke. Berarti tidak ada. Ini dari orang itu ya, di dalam hidup itu sepahit apapun dia juga pasti ada saat harus memilih. Semanis apapun dia itu juga harus memilih. Ini pahit. Misalnya Ferdi, Diva Press atau Mad Press? Margin diri. Itu loh. Nah antara jika Om Dodok ya keren ini. Ya nggak mau. Suruh memilih. Kan bukan yang apa yang saya bayangkan. Ya nggak mau. Loh, memang tidak harus memilih. Nggak. Harus Memilih yang enggak lah. Harus memilih. Diva Kenapa Press nggak? atau Mad Press? Margin diri. Diva Press atau Mad Press? Margin diri. Oke, terakhir ini harus dijawab. Apa? Ini harus dijawab Ya. 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 Yuk. Dijawab. Putu Tea atau Seno Gumiro? Kamu pertanyaannya salah. Ya Seno. Lah Putut itu siapa? Oh gitu. Misalnya Putut Eka Kurniawan itu lebih masuk akal. Kamu itu banding kelasnya terlalu jauh. Pertanyaannya salah. Putut atau Mahfud? Ikhwan. Persis. Oh Putu itu sopo nek dibanding Ya enggak, Seno? itu teman saya. Ya jah, beda kelas beda. Kau membayangkan saja salah. Kau membayangkan keliru loh. Bayangkan keliru. Bayangkan keliru. Putut, Mahfud, Ikhwan itu lebih masuk akal. Menurut saya, dua-duanya keren. Dua-duanya keren. Ya, habis Putut itu sopo ya saya ngomongin. Bukan karena sama Mahfud. Oh. Tetapi kalau sama Putut itu orang yang sangat mengidolakan sama Seno Gumiro. Jangan salah. Buku baik, penerbit buku baik itu pernah bangkrut atau bangkrut berulang kali? Bukan bangkrut, itu sebenarnya kan nggak ada istilah bangkrut buat saya. Buku baik. Buku baik itu kan persoalannya kan saya kan bukan hampir nyaris sebenarnya tidak punya pengetahuan tentang manajemen. Saya itu kan kreator. Bikin buku bagus, iya. Bikin itu keren, iya. Tapi kan itu satu hal. Menjual buku bagus itu kan dua hal yang lain. Itu yang makanya saya kan menghargai orang-orang seperti kamu. Buku bagus di tangan orang yang tidak bisa menjual ya nggak bisa jalan juga. Oh setuju oleh Dan makanya konteksnya itu. setuju. Semua itu harus saling terkait. Nggak bisa berdiri sendiri. Orang seperti saya itu Ya. harus itu konteks. Jadi selalu orang-orang seperti kamu itu pasti akan disupport penerbit, pasti, dan nafasnya akan panjang. Loh, kok bisa Om Dodok bilang Saya gitu? sangat yakin, karena itu ketegangannya tinggi. Oke. Kamu itu nggak ada lawan loh, nyaris.
Atau dari Jakarta udah? Bukan, konteksnya begini, nyaris job Indonesia yang besar dengan jutaan itu, ini kan bisa dihitung ya. Ya. Artinya peluang itu lebih besar. Buku itu akan tumbuh, akan besar itu nyaris sama hidupnya dengan namanya peradaban. Maksudnya bisnis seperti ini tuh panjang. Kalau peradabannya mati ya bisnisnya mati. Selama peradaban ada bisnisnya beda. Oh, jual sayur, kangkung, mungkin. Buku itu enggak, karena knowledge, pengetahuan. Orang butuh pengetahuan, butuh ilmu. Jadi ada misi sosial di situ. Bukan misi sosial, bahwa bisnis itu jauh lebih panjang. Sepanjang pengetahuan, sepanjang peradaban. Harusnya kamu sampai ke sana. Ini kan kita tekan gitu kayak ngono. Tekannya durung ya. Ini nasibmu apik timbang nasibku. Kok bisa ya ngono? Udah ngerti. Itu sing gawe urip. Iya yo, malah kalau mau ini sing apik iki malah sing ora ngerti apa-apa dadi nasib. Ora ngerti apa-apa ya wong bejo. Bejo. Oh. Kowe ya ngerti, kowe ngerti lah oramu ora ngerti apa. Saya kan tahu, ngerti. Cuma nasibnya apik iya. Kamu jangan kowe ngerti. Nah, proses kreativitas kompetisi di penerbit Jogja zamane ya yo. Rasa-rasanya yo misalnya ada Bentang, ada Buldano Puri, ada Adik Ma'ruf, ada Julius Felicianus, ada Indra Wismawan pada waktu itu, ada siapa Mbak itu Nursam ada enggak bagus, ini keren. Kami masih ketemu. Kompetisi yang terjadi dulu sehingga Jogja itu selalu bergairah dengan buku. Dulu bergairah, sekarang bergairah gitu. Enggak, pada dasarnya sebenarnya Jogja itu bergairah. Karena kenapa bergairah? Orang jangan lupa, memang publik menginginkan itu. Kan semua kan produk itu kan sesuai dengan kebutuhan. Memang publik Jogja memang membutuhkan Jogja. Jogja itu kan kalau ngomong Jogja kan itu kan Nusantara. Bla bla bla. Ya, betul. Tapi memang kebutuhannya seperti itu. Jadi jangan terlalu melihat itu sesuatu yang kecil. Saya pikir apapun yang gejolak Jogja itu hampir nyaris selalu menjadi mempengaruhi Indonesia di industri perbukuan. Apapun itu, Jogja itu pengaruhnya gede. Menurut saya bisa salah. Jogja itu keren. Bukan gitu, harusnya untung. Apapun harus, apa yang lakukan itu harus. Karena kamu bekerja, nggak ada mana. Untung itu bisa ada perdebatan. Tapi ini negara yang nggak ada. Negara itu tracker. Ini kan knowledge, pengetahuan. Beda kamu bisnis batu bara. Kamu itu buku. Beda. Itu makanya aku bilang, misalnya begini. Sejauh mana sih negara bisa hadir di buku? Aku kasih contoh kecil. Misalnya di government. Kalau aku mau singgung dana keistimewaan, ini negara itu bisa hadir. Misalnya, tiba-tiba negara meng-hire semua desainer itu tanggung jawab negara. Misalnya penerbit, misalnya ini ide omongan penerbit bisa mengajukan itu. Pokoknya supaya punya standarisasi konteks apa, negara punya standar. Saja negara hadir untuk dengan daras. Saya itu kan tahu, kebetulan tahu berapa sih besarnya dana. Kecil sekali. Gak ada apa-apanya. Padahal dengan kecil itu kalau dia hadir itu keren. Misalnya desainer yang hebat-hebat itu tiba-tiba disubsidi oleh Danais. Misalnya berapa bisa ngajuin berapa sih kita anggarkan misalnya setahun 120 juta itu kan angka yang kecil dari sekian ratus miliar. Iya. Kamu tahu nggak waktu zaman saya sehari-hari di Ini Taman Budaya Jogja setahun itu 15 miliar anggaran dari daerah itu menghidupkan Taman Budaya 15. Waktu itu 14 miliar karena ya, tapi itu angka itu bisa dikoreksi, tapi itu besar sekali. 15
maksudnya majelis kan anggarannya kecil untuk mensubsidi desain yang diberikan itu kehadiran negara ada di situ. Artinya apa? Buku tekan terjaga karena sekecil itu. Kan kita tahu misalnya berapa sih yang tidak terserap. Misalnya yang tidak terserap itu disesuaikan ke iklan. Karena memang kita nggak berkenalan dengan kekuasaan, makanya kan saya kan bilang bikin organisasi, supaya itu ambil turan itu. Oke. Kaitannya seperti itu. Kan yang gede di luar, kita bisa ambil seperti kamu bisa ambil, bisa aku temenin, bisa diambil. Nah, di apa? Di mana tadi di Taman Budaya? Ya dana Islam. Om Dodo nggak kecepatan? Ya kecepatan gede aku Gede. bikin, gede. Tapi itu waktu itu bikin event itu hampir 1,2 M. Tapi kalau aku menyalahgunakan aku langsung masuk penjara kan iya. Gede, aku itu mengelola dana gede banget waktu dibina. Gede, miliar. Kalau semua terbuka, semua itu keren. Maksudku, literasi itu bisa masuk di sana. Itu yang hari ini nggak aku dengar. Kalau ada Om Dodo mau ambil? Ya pasti kan aku sudah menawarkan, aku sudah ketemu beberapa. Karena ini kontradiksi dengan kasus dulu Om Dodo tidak mengambil dana dari Ford Foundation. Iya itu kan dana gimana buku dapat bisa dirayah itu istilahnya apa itu? Ya beda lah. Om Dodo kenapa waktu itu berpikir bahwa buku baik katanya mampu mendapatkan funding itu gitu, tapi tidak diambil peluang itu. Enggak tapi waktu itu kan praktek-praktek yang terjadi kan ya nggak cocok aja. Itu pernah muncul loh namanya Aliansi Penerbit Independen. Aku datang itu di Jogja. Enggak, di Lembaga Indonesia Prancis. Oke. Itu lahir itu. Aku belum Yang tahu. itu yang jelas-jelas dari itu. Untuk mendapatkan dana funding itu. Iya, uang dana funding kok ngaku independen tapi ya, tapi ya nggak apa-apa itu mungkin itu praktek yang itu enggak. Tapi maksudku aku harus menghormati orang-orang seperti itu juga. Itu pilihannya sulit juga menurutku. Agak berat Nah iya, kenapa nggak diambil peluang itu? Enggak lah. Dodo punya. Enggak, makanya kenapa saya sampai hari ini juga karena itu sikap-sikap saya. Karena saya punya sikap. Tapi memang ini, ya tadi yang saya sempat di awal tadi saya idiom lah. Kaya karo sapa wae. Terus apa nah? Ngono wae apa? Wong ora nantek. Wong gak nantek. Ora Umum. Wis tak apa? persis doang. Persis itu kali itu. Dan ini sangat dipakai teman-teman penerbit di dialog-dialog perdebatan. Om, biasanya itu Om Dodo iki ya neng perbincangan forum kecil gitu tuh selalu si A iki kudune ngene, si B iki kudune ngene, si C iki kudune ngene. Pak di YouTube ini nggak ada ya? Ya sekarang karena pertambahan usia juga. Oh, lebih Iya. lerem ya? Bukan lerem, saya menghindari konflik. Memang banyak konflik Om Dodo. Iya, konflik batin. Oh, konflik batin. Kayak bodoh kok ya sugih misalnya. Oh, gitu ya. Kayak pacah-pasan kok ya sukses. Itu kan jadi konflik batin. Oke. Ternyata sing bener sing kaya itu aku. Ternyata apa yang saya lakukan itu salah. Sing bener ya kayak kamu misalnya. Misalnya apa yang kamu lakukan itu menurut saya lebih benar daripada saya. Misalnya konfliknya seperti itu. Tapi memang Om Dodo sekarang lebih Bijaksana. Umur. Menghindari konflik. Menghindari konflik dengan Dan Pak A, Pak B, Pak C, Iya, Pak ya. Karena kalau dengan anak muda Om Dodo sebagai penyokong. Mas Bro. Ayo terus gitu. Iya, Tapi itu pasti jalan. kalau dengan teman-teman Pak itu dulu sering terjadi
apa ya, perdebatan intelektual. Betul. Kalau saya sih perdebatan intelektual, karena pola pikir seseorang nggak bisa istilahnya diarahkan, seperti itu. Ya, teman-teman. Session ini udah kelar gitu Ya, aja ya. Terima kasih Om Dodo sudah hadir. Besok kita akan ada tamu lagi di Masih Ngobrol Asik. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.